Hai bosku, selamat datang kembali di channel Edi Sundoro. Seperti biasa kita akan memperlihatkan aktivitas pengerjaan dan tepat sekali di hari ini sudah terpasang bagian lampu start yang persis keberadaannya di sebelah kiri area trek lurus. Selain itu kita akan juga pantau di mana proses pengerjaan pembetonan lantai dasar atau lantai kedua di bagian area parkir tim atau kita sebut sebagai lapisan kedua. Sekaligus juga kita akan pantau di mana proses pembongkaran atau pemasangan nantinya bagian rangka atap dari race control yang terus akan dikerjakan untuk desain barunya. Dan tepat sekali kita dapat juga melihat nantinya untuk progres pengerjaan area tunnel 1. Sekaligus juga di hari ini sedang dilakukan uji coba atau trial pengaspalan untuk lapisan ketiga yang akan segera dilakukan di bagian lintasan utama ya bosku. Namun uji coba pengaspalan yang berada di area AMP atau di kantor PP ya, di gudang logistiknya. Seperti biasa saya Edi Sundoro tentunya berterima kasih kepada para bosku dari Sabang sampai Merauke yang terus aktif untuk melihat aktivitas pengerjaan proyek nasional ini. Untuk mengawali review kali ini saya menggunakan materi video udara dan tentunya saya menggunakan dua materi video yang saya gabungkan. Dan tepat sekali kita sudah berada di bagian area tunnel 1 yang sedang dilakukan konstruksi penyambungan sayap kanannya atau pintu keluar yang terlihat tadi untuk pembetonan dasar untuk bagian area sayap kanan bosku di tunnel 1. Sekarang kita akan melihat aktivitas pengerjaan pemasangan daripada tiang lampu start yang sedang dilakukan penyocokan di bagian area pondasinya bosku. Dua mobil crane sini, alat berat yang membantu proses pemasangan sudah standby dari kemarin. Dan kali ini memang progres pengerjaan area lampu start ini yang persis sekali berada di sebelah kiri dari trek lurus. Dan memang progres pengerjaan di siang hari tadi saya sudah live bosku. Tentunya saya sudah banyak menjawab pertanyaan seputar pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita akan melihat kondisi secara nyata tentunya, karena memang ketika menggunakan video live ada convert sehingga kualitas gambar video itu tidak terlalu baik bosku ya. Namun saya ingin memberitahukan kepada bosku bahwa aktivitas nyata atau secara faktual kita bisa melihat aktivitas live-nya atau setiap detik perubahannya. Dan kali ini saya menggunakan materi video udara untuk mengulangi sedikit review secara keseluruhan dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana di depan kita kali ini proses penyocokan yang sudah mulai dikerjakan, sudah di mana proses pembetonan dasar sudah dilakukan sehingga dilakukan penyocokan di bagian area yang sudah menjadi desain sehingga lubang-lubang daripada tiang lampu start ini tercocokkan atau berjodoh bosku dengan area mur baut yang sudah mulai dikerjakan pengencangannya ya. Di sini terlihat ketinggian daripada tiang lampu start ini sekitar 9 meter ya, kalau tidak salah informasi seperti itu. Nanti belum terpasang untuk bagian yang di depannya, nanti sekitar 5 atau 6 meter untuk penyangga atau kita sebut sebagai ranting ya. Kalau enaknya ranting apa seperti apa bosku. Jadi lubang yang persis di depan kita kali ini akan disambungkan dengan pipa-pipa besi nantinya yang akan menjulur persis di pertengahan daripada track lane ya. Nanti akan terpasang lampu startnya. Jadi tidak mempunyai dua tiang ya. Jadi cuman satu tiang saja yang berada persis di lampu start sirkuit MotoGP Mandalika. Dan saya amati tadi secara dekat memang bagian tiang dari lampu start ini sangat besar bosku. Lebih besar dari pohon kelapa. Kalau kita meluk ini ya seperti agak galau-galau bosku. Enak sekali dipeluk tiangnya ini. Dan memang progres pengerjaan di siang hari tadi terlihat sangat bersemangat. Walaupun banyak yang bertanya kenapa kok banyak sekali yang diam, hanya beberapa yang kerja. Ya beginilah kondisi daripada proyek nasional, harus perlu banyak orang yang mengawal, tentunya dari aspek MGPA, dari pihak MGPA maksud saya, terus pihak ETDC, terus pihak independen untuk terus mengawal mega proyek ini. Dan persis sekali nanti akan tersambung di sini ya, di bagian area lubang-lubang ini untuk pipa-pipa
yang akan menjulur ke arah pertengahan daripada area track lane-nya. Nanti untuk lampu, sistem lampu akan terpasang menggantung di sana. Dan memang banyak yang berargumen tadi, kok begitu kokoh sekali atau besar untuk lampu tiang start atau tiangnya ini begitu kokoh sekali. Memang digunakan atau didesain supaya memang tahan ya, tahan lama, karena memang kontrak daripada sirkuit MotoGP Mandalika ini adalah 10 tahun ya bosku ya. Dan kita dapat melihat di sini ini merupakan alat tangga ya untuk melepas bagian tali yang mengangkat area tiang start tadi. Dan kini proses pengerjaan mulai akan dilepas karena sudah terpasang secara sempurna di bagian area pondasi yang sudah terbuat. Dan dalam pondasi ini sekitar 10 meter dulu dibor bosku. Setiap bagian satu tiang itu mempunyai 4 lubang yang kedalamannya 10 meter dibor. Jadi kekuatan tiang lampu start sirkuit Mandalika sudah teruji ya, untuk ketahanannya sangat kuat sekali bosku ya. Dan inilah tangga yang akan dipergunakan untuk melepas tali pengangkat bagian crane yang membantu crane ini mengangkat tiang lampu start di sirkuit MotoGP Mandalika yang sudah terpasang secara sempurna. Kali ini kita dapat melihat secara fakta bahwa proses pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika terus memperlihatkan hasil yang sangat signifikan tentunya bosku, terus membedah diri, di mana para petinggi PP, ITGC, MGPA masih optimis bahwa sirkuit MotoGP Mandalika di bulan November nanti, di pertengahan bulan akan dapat menyelenggarakan event MotoGP maupun World Superbike. Seperti halnya kita akan pantau juga full lintasan bosku. Memang saya menggunakan video ini panjang durasinya. Silahkan sampai full ya bagi bosku yang betah untuk menyaksikan progres dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ya saya sedikit berkicau panjang di sini bosku untuk menemani malam hari ini, malam Senin ya. Tadi sore kita sudah live, tadi pagi juga sudah live ya bosku. Dan begitu banyak juga video-video yang sudah di-upload oleh para teman YouTuber 86 Mandalika ya. Tentunya terus semangat untuk mengawal mega proyek nasional ini bosku ya. Dan memang progres pengerjaan setiap hari terus menampakkan hasil yang berbeda. Ada capaiannya bosku yang sangat membuat kita terus bersemangat bagaimana sih bentuknya area arus kontrol nanti kalau udah jadi, terus area pedok, area yang lain lah, hospitality juga akan terbangun nanti ya. Ya beginilah kondisi yang saya dapat sampaikan di pembangunan atau penempatan tiang lampu start ya, yang nantinya kita akan menuju area tikungan-tikungan apakah ada proses pengerjaan, sekaligus kita akan membahas tentang isu-isu yang ada tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan untuk bagian area track lane akan segera dilakukan pengaspalan karena memang proses di hari ini kita tidak ikut secara seksama karena memang terfokus untuk melihat aktivitas pengerjaan pemasangan tiang lampu start, sehingga kita agak mengabaikan ya untuk meliput aktivitas trial pengaspalan untuk uji coba lintasan lapisan ketiga di track lane. Namun untuk lapisan itu diuji coba di area AMP atau di bagian area badan jalan di gudang logistik PT-PP ya. Dan nantinya bagi bosku yang ingin mengetahui bagaimana progres pengerjaan di area pengaspalan di AMP, bisa kepoin di teman-teman yang lain. Sudah banyak yang mengupload di situ, silahkan saja dikepokan. Karena memang proses untuk uji coba trial pengaspalan itu memang perlu latihan ya, karena tidak main-main untuk pengaspalan layer terakhir atau layer ketiga di bagian lintasan utama. Sekaligus di sini kita sudah dapat melihat aktivitas pengerjaan untuk pembetonan lapisan kedua di lantai parkir tim. Terlihat di sini satu mobil molen dan beberapa pekerja yang terus aktif bersemangat untuk melakukan aktivitas pengerjaan di siang hari tadi, yang sampai sore hari terus bekerja. Dan memang keadaan pembangunan pelapisan pembetonan di area parkir ini dikerjakan sampai malam hari. Namun saya tadi tidak bisa merekod karena waktu maghrib dan agak sedikit gerimis bosku, sehingga saya tidak live lagi untuk malam hari. Nanti kita akan coba live di kesempatan yang baik cuacanya bosku, supaya nanti live-nya juga bisa terang untuk melihat ya. Sekaligus untuk pengerjaan area-area yang lain seperti bagian area
pedok, terus dikerjakan untuk merakitkan besi-besi finishing terakhir lapisan kedua. Nanti akan terbangun untuk sistem pedok modular yang akan terbangun mungkin hanya 1 bulan bisa terbangun katanya, seperti itu. Kita akan pantau bersama bosku. Dan proses homologasi yang sering dipertanyakan diundur sampai bulan September, semoga saja itu tidak menjadi halangan di mana pembangunan terus berjalan, karena nanti sepertinya akan ada toleransi untuk bagian fasilitas, hanya akan dikontrolling atau dinilai di bagian lintasan saja. Itu informasi ya bosku. Sedangkan untuk bagian atap risk control itu ada perubahan yang sangat signifikan. Ini adalah bentuk ada informasi ini bosku ya. Ini bukan wacana, tapi salah satu petinggi PP menyebutkan ini netizen yang akhirnya bisa merubah bentuk area risk control, katanya karena ada sedikit desakan atau komen-komentar para bosku lah itu, katanya ternyata tembus di petinggi PP, petinggi ITDC dan MGPA, akhirnya area desain atap daripada risk control itu akhirnya dirubah. Apakah memang itu bentuk opini publik yang dapat merubah kebijakan atau merubah desain atap risk control? Saya tidak tahu. Itu isu ya yang berkembang di area sirkuit MotoGP Mandalika. Ternyata opini-opini, pendapat teman ternyata ditampung oleh para petinggi PP, MGPA dan ITDC, baik untuk Dorna juga sendiri ya. Dan alhamdulillah proses perakitan untuk bagian area atap untuk pembentukan baru terus dikerjakan di sini. Orang-orang sudah terlihat atau para pekerja atau tim-tim yang ahli di sini untuk mendesain ulang terus melakukan perakitan di sini untuk membuat hasil yang luar biasa, katanya agak sedikit minimalis namun sangat mewah katanya ya. Kita akan lihat bagaimana bentuk aslinya. Tentu gambarnya, ceritanya masih disembunyikan untuk para bosku untuk terus penasaran ya. Saya juga sangat penasaran bosku ya. Dan memang progres pengerjaan di bagian area yang luas ini menjadi fokus utama, sekaligus nantinya kita akan dapat melihat aktivitas pengerjaan di bagian tikungan-tikungan yang lainnya ya bosku ya. Dan memang progres pengerjaan di bagian area tiang stat ini, proses akan selanjutnya untuk melepaskan tali yang menjadi alat pengangkat atau membantu mengangkat mobil crane ya, untuk bagian tiang lampu start ini yang tingginya sekitar 8 sampai 9 meter ya. Tepatnya katanya 9 meter apa 8 meter tadi saya lupa ya. Jadi seperti itu, nanti akan menjulur ke depan untuk bagian besi pipanya lagi, yang balok-balok besinya akan terpasang sesuai dengan lubang-lubang yang persis di depan kita. Kali ini akan bergelantungan nanti untuk bagian sistem lampu start yang persis akan berada di tengah area track lane ya. Ini merupakan progres yang sangat signifikan dan sangat viral di hari ini, di mana semua thumbnail teman-teman YouTuber itu mengangkat masalah isu pemasangan lampu start ya. Dan beginilah hasil yang saya dapat sampaikan di bagian area pedok dan area lampu start, baik untuk area medical center yang sudah finish pengerjaan, area lantai tim atau lantai kerja tim juga sudah baik sekali pengerjaan. Sekaligus di sini area yang luas di sini masih belum saya tahu apakah nanti ini office, ceritanya seperti akan terbangun office atau ticketing juga di sini, atau parkir bagi para pengunjung nanti juga ada di sebelah sini katanya sampai dengan AMP ya. Proses pengerjaan di sini lebih terfokus untuk pembuatan badan jalan dan menempatkan sistem-sistem drainase yang sudah teratur atau terdesain yang akan terhubung dengan sistem drainase yang sudah terbuat di bagian sisi luar ya. Dan memang progres pengerjaan di sini terlihat sekali di bagian tunnel yang sudah mengering, sudah bisa ditangani. Untuk area dalam sudah sangat baik, untuk kebocoran bisa diatasi ya bosku ya. Dan memang progres pengerjaan untuk terus dapat menyelesaikan area dalam supaya tidak nanti ada kebocoran, sehingga sumur kontrolnya dapat berfungsi nanti ketika hujan dan dapat diserap dengan sangat baik. Seperti halnya dari awal tadi saya kembali di sini, di mana proses penyambungan sayap kanan di sini memang agak terlambat karena kita ketahui ada rumah warga yang masih belum direlokasi dulu, sehingga proses pengerjaannya sedikit ditunda di sini bosku, tapi bukan dihambat karena proses pengerjaan sirkuit Mandalika terus menggunakan sistem paralel ya. Tidak terfokus untuk mengerjakan satu titik, namun ketika tidak bisa dikerjakan satu titik itu dengan ada hal yang menghambat atau membuat pengerjaan tertunda, sehingga dikerjakan titik-titik yang lain terfokus ya. Jadi
pembangunan badan jalan atau kita sebut sebagai lintasan sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan hasil yang sangat signifikan ya. Dan beginilah kondisi di mana perawatan area rumput terus dilakukan setiap hari, walaupun 2-3 hari ini di malam hari ada sedikit rintik-rintik hujan yang menerpa area lintasan sirkuit Mandalika. Sehingga sedikit anugerah ya untuk para pekerja yang setiap hari melakukan penyiraman atau perawatan di area rumput, sehingga aktivitas pengerjaan sedikit tidak melelahkan ya. Dan tepat sekali kita berada di bagian konstruksi pembangunan tribun VIP yang berada persis di tikungan ke-1 yang sudah mulai terlihat bagian tiang-tiangnya di sini. Nanti untuk bangunan tribun VIP ini akan diduduki atau nantinya ketika jadi, di mana tribun ini akan ditempatkan oleh para petinggi kenegaraan, baik untuk anggota FIM maupun Dorna dan sebagainya. Yang penting orang-orang terpandang lah bosku di sana ya. Untuk tiang-tiangnya sudah mulai terpasang dan luasnya sekitar 600 meter katanya Om Gatot ya. Untuk proses pengerjaan secara keseluruhan masih terfokus untuk dapat menyambungkan bagian pagar pembatas luar baik sisi kiri maupun sisi kanan lintasan, sedangkan untuk bagian area tengah inner maupun outer lane masih terus dikerjakan untuk pemasangan konkret barrel atau kita sebut sebagai jaring-jaring pagar pembatas. Masih belum sempurna pemasangan, ada beberapa titik yang masih belum terpasang ya. Sekaligus bagi teman-teman atau para bosku dari Sabang sampai Merauke yang ingin mengetahui semua bagian lintasan, monggo dilanjutkan video kali ini karena tidak ada hal yang saya dapat ceritakan panjang lebar, dan memang proses pengerjaan untuk area pagar pembatas luar terus dikerjakan. Kita akan coba untuk melihat aktivitas terbaru atau progres yang masih hangat untuk kita bisa liput di bagian sebelah kiri, di mana nanti di tikungan ke-6 di mana proses pengerjaan pembuatan gerbang timur sudah mulai menampakkan hasil yang sangat progresif di sini. Badan jalan sudah hampir terlihat, sudah diberikan agregat tanah untuk menjadi area timbunan dasarnya. Nanti akan diberikan material sabis. Memang sedikit agak menanjak di sini untuk bagian badan jalan yang akan terhubung dengan bypass Lia menuju The Mandalika ya. Dan ini akan mulai diratakan di sini supaya agak melandai. Nanti logistik akan melaju atau menuju area sirkuit, akan menuju jalur ini ya, karena ini akan terkoneksi dengan bagian jalur bypass Lia menuju The Mandalika.